ketika engkau masuk ke dalam rumah, kalau masuk ke dalam rumah kan ketok-ketok terus salam. Nah, terus dahulukan anggota tubuh yang ke kanan. Baca salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Ya, ini surat Al-Ikhlas ini banyak banget fadilahnya, banyak banget manfaatnya, banyak sekali juga namanya. Bahkan di dalam kitab Tafsir As-Sawi dijelaskan annaha ba'duhum ila isyrina isman. Ya, sebagian ulama, sebagian ahli tafsir menamakan surat Al-Ikhlas ini sampai 20 nama. Tapi semuanya ada dasarnya. Kembalikan kepada keterangan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama ini menunjukkan berapa sangat mulianya yang dinamainya. Kayak Nabi Muhammad namanya banyak, selain Muhammad ada Ahmad, ada Toha, ada Yasin, dan yang lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang mulia. Surat Al-Fatihah, karena kita bahas Al-Fatihah juga banyak namanya. Ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada Sab'ul Mathani. Begitu juga dalam surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini ada yang menyebutkan sampai 20 nama. Yang pertama ada Al-Ikhlas. Ya, yang kita kan nama Al-Ikhlas ya. Terus yang kedua ada juga Al-Mani'ah. Ya. Al-Fakir singkat yang bagus-bagusnya aja, yang paling pentingnya aja ya. Karena kalau saja disebut banyak banget takut waktunya nggak cukup. Ya, Al-Mani'ah. Kalau Al-Ikhlas, ikhlas memurnikan, karena qul huwallahu ahad, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada Al-Mani'ah. Maksudnya apa? Yang mencegah. Karena kenapa? Li'annaha tamna'u fitnatal qabri wa adzabannar. Karena surat Al-Fatihah ini surat Al-Ikhlas dapat mencegah dari fitnah kubur dan siksa neraka. Nanti ada sebagian hadisnya, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas sebanyak mi'ata alfi marrah. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan annaman qara'aha mi'ata alfi marrah faqad ishtara nafsahu minallah. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, ya 100.000 kali, kalau bisa ini seumur hidup kita baca, ya baca 100.000 kali, dicicil nggak apa-apa. Ya, kita punya niatin baca surat Al-Ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya apa? Ketika kita baca surat Al-Ikhlas ini, kita insya Allah tidak akan masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW faqad ishtara nafsahu minallah wa nada munadin min qablillahi ta'ala fi samawati wa fi ardi ala inna fulanan atiqullah. Ketika kita sudah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali dengan niat mengharapkan keridhaan dari Allah, Allah memerdekakan kita dari siksa api neraka. Inilah yang dinamakan dengan ataqoh. Ya, di kampung-kampung saya dulu, kampung-kampung pada ngamalin ini 100.000 kali. Kalau tahlilnya lafaz la ilaha illallahnya baca 70.000 kali. 70.000 kali. Niatin dicicil aja nggak apa-apa, sehari 100 ya, berarti berapa hari tuh, tapi ditulis. Nah, niatnya ingin mengharapkan keridhaan dari Allah. Ya, ini kalau bisa seperti ini, kita punya ini, insya Allah ketika kita baca 100.000 kali, ya perbuatan kita juga akan berubah.
Jadi wasilahnya orang yang akan dimerdekakan oleh Allah, terbebas dari api neraka, tingkah lakunya juga akan berbuat baik, terjaga. Nah itu ya, jadi itu usahakan ya 100.000 kali ini dibaca. Nah, niat. Bagaimana ketika ada orang yang sudah meninggal? Ya sudah meninggal, kita baca lagi surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Ya, dengan wasilah hal tersebut orang ini juga akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam kitab Irsyadul Ibad, di sana dijelaskan salah satunya ada orang yang diazab kubur, sedang disiksa. Nah, ya, tahu bahwasanya orang tersebut sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia karena lewat ilham, lewat mimpi, orangnya orang soleh bermimpi kepada saudaranya yang sedang ada di kuburan, dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia berunding dengan keluarganya, ini saudara kita sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksa dari kubur. Bagaimana kalau saja kita atakohin, merdekain, kita baca lapad la ilaha illallah 70.000 atau baca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Terus ketika kita sudah selesai baca, hadiahkan pahalanya untuk mayit. Ya. Ketika sudah selesai, dilaksanain tuh. Nah, laksanain baca lapad la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dan dengan niat supaya yang di kuburan ini diangkat, ya, diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata selang beberapa waktu dia bermimpi lagi melihat orang tersebut sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini bertanya kepada penghuni kubur tersebut yang mendapat kenikmatan, kenapa engkau sekarang bisa mendapatkan kenikmatan? Padahal aku dulu bertemu denganmu sedangkan engkau sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, aku telah dimerdekakan dengan wasilah membaca lapad la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Jadi ketika lapad la ilaha illallah kita baca 70.000 kali, niat dalam hati, niatin ini sebagai penebus kita dari siksa api neraka dan azab kubur. Dan juga gitu surat Al-Ikhlas 100.000 kali. 100.000 kali. Jadi ini ada yang namanya Al-Mani'ah, nama surat Al-Ikhlas. Yang selanjutnya, ya, ada nama lain dari surat Al-Ikhlas itu Al-Muhtador, nah, yang dihadiri. Karena kenapa di surat Al-Ikhlas ini dinamakan Al-Muhtador? Li'annal malaikata tahduru listima'iha idza quri'at. Karena ketika kita baca surat Al-Ikhlas ini malaikat pada hadir, ya, untuk mendengarkan bacaan surat Al-Ikhlas kita. Ya, bacaan surat Al-Ikhlas kita. Bahkan dalam suatu hadis dijelaskan ketika ada seseorang yang sedang sakit. Nah, sedang sakit baca surat Al-Ikhlas. Nah, terus dia meninggal. Sakit meninggal. Di sini dijelaskan wa man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi, terus dia meninggal, lam yuftan fi qabrihi wa amina min dogtotil qabri, maka orang ini tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Ya, wa amina min dogtotil qabri, dan selamat dari yang namanya himpitan kubur. Jadi sebagian siksa kubur itu ada yang namanya himpitan kubur, dihimpit tuh sehingga kayak tulang sama daging itu nyatu,
kayak adonan roti, udah nggak kelihatan bentuknya, mana tulang, mana apa, mana daging. Itu sebagian siksanya. Makanya ini ketika kita lagi sakit seringin baca surat Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas. Sini jelaskan Nabi Muhammad SAW katakan man qara'a qul huwallahu ahad sampai akhir fi maradihi alladhi yamutu fi lam yuftan fi qabrihi wa amina min dogtotil qabri wa hamalatul malaika yaumal qiyamah bi akaffiha hatta tujizahu minas sirati ilal jannah. Nanti di hari kiamat orang tersebut akan ditolong oleh malaikat, ya, akan ditolong oleh malaikat untuk melewati yang namanya jembatan Shirathul Mustaqim, ya, untuk melewati Shirathul Mustaqim ditolong tuh sama malaikat dengan sayapnya, ya, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Shirathul Mustaqim itu ya bawahnya neraka, akhirnya adalah surga. Ya, semua orang pada ketakutan, minta wasilah, ya, minta wasilah. Ada yang jalannya cepat kilat, ya, kalau saja dia jadi pengurus musola, pengurus masjid, insya Allah dia naik kendaraannya musola, masjid, ya. Terus juga kalau dia sering baca surat apa? Al-Ikhlas, terus apalagi ketika meninggalnya, ketika sakit terus meninggal dia baca surat Al-Ikhlas, maka malaikat yang mengantarkan sendiri sampai ke surga. Kan Shirathul Mustaqim luar biasa, tajamnya itu seperti melebihi tajamnya pedang, ya, melebihi tajamnya pedang, ya, baru naik aja langsung jatuh, ya, jatuh ke neraka jatuhnya, ya, luar biasa itu. Ya, ini salah satu fadilah kenapa kita membaca surat Al-Ikhlas, ya. Fadilah yang lain juga, ya, fadilah yang lain juga, ini ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, syaka rajulun ila Rasulillah SAW al-faqra wa diqal ma'isyah. Sahabat mengadu tentang kehidupannya di dunia ini. Dia orangnya fakir, susah banget cari kerjaan, ya, cari uang susah, ya. Kemudian Rasulullah SAW katakan, idza dakhaltal baita fasallim in kana fihi ahadun fa illam yakun fihi ahadun fasallim alayya wa qra'ul huwallahu ahad marratan wahidatan. Kata Rasulullah SAW, ketika engkau masuk ke dalam rumah, kalau masuk ke dalam rumah kan ketok-ketok terus salam, nah, terus dahulukan anggota tubuh yang ke kanan, baca salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Nah, kalau di dalam rumahnya nggak ada orang bagaimana? Kata Rasulullah SAW, fa illam yakun fihi ahadun fasallim alayya. Kalau saja di rumahnya nggak ada orang, maka kamu baca salam ke Rasulullah SAW. Berarti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Kemudian fa'ala rajul dzalika fadarallahu alaihi rizqa hatta fadu ala jiranihi. Kemudian dia melakukan hal tersebut, nasihat dari Rasulullah SAW, rizkinya mengalirnya luar biasa. Jadi ya, Al-Fakir baru pas lihat, keterangannya luar biasa ini dari kitab As-Sawi. Ya, pernah baca tapi lupa di mana. Pas malam alhamdulillah ketemu. Jadi ini juga Al-Fakir jarang ngamalin, ya. Jadi nanti ya ajarin anak kita, keluarga kita, istri kita, ini kalau saja engkau masuk rumah baca salam, kalau ada orang, kalau nggak ada baca salam kepada Rasulullah SAW dan baca surat Al-Ikhlas sekali.